tadi sudah dengarkan dakwaan. Kami dari kuasa hukum Pak Joni pada saat ini belum bisa memberikan pendapat, komentar. Nanti kita lihat eksepsi kita atau pemilihan kita. Eksepsi 1 minggu. Satu minggu, nanti kita lihat di sana. Sehingga teman media bisa melihat, mendengarkan, dan membaca dari eksepsi kita. Sisi mana saja yang akan Nanti eksepsinya. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, yang menjalani sidang perdana kasus korupsi proyek BTS 4G di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 27 Juni 2023. Jaksa penuntut umum menyebut bahwa Johnny G. Plate memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan menerima aliran uang hingga 17 miliar rupiah lebih dari TPK pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada dakwaannya, Johnny G. Plate meminta uang pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari hingga Februari 2021 kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Tak hanya itu, Johnny disebut menerima fasilitas bermain golf dari Galumbang Menak Simanjuntak sebanyak 6 kali senilai 420 juta rupiah. Johnny juga meminta kepada Anang Ahmad Latif agar mengirimkan sejumlah uang untuk kepentingan terdakwa. Di antaranya, pada April 2021 sebesar 200 juta rupiah kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur. Kemudian, Juni 2021 sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pada Maret 2022 juga disebut ada distribusi uang sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus dan 1 miliar rupiah kepada Keuskupan Dioses Kupang. Berita berikutnya datang dari TPPO yang menggunakan program magang ke Jepang sebagai modus mengeksploitasi mahasiswa Indonesia. Kasus TPPO ini berawal dari laporan 2 korban berinisial ZA dan FY kepada KBRI Tokyo, Jepang. Mereka bersama 9 orang mahasiswanya dikirim ke Jepang oleh Politeknik tempat mereka menimba ilmu untuk magang di perusahaan, namun akhirnya justru dieksploitasi sebagai buruh. Awalnya, korban tertarik kuliah di Politeknik tersebut karena tersangka berinisial G sebagai Direktur Politeknik pada 2018 menjelaskan program unggulan magang ke Jepang. Akhirnya, para mahasiswa diberangkatkan ke Jepang dengan menggunakan visa pelajar dan setahun kemudian diperpanjang menjadi visa bekerja. Namun, bukannya magang, mahasiswa dipaksa bekerja seperti buruh dengan durasi kerja 14 jam kerja per hari dalam 1 pekan. Dengan upah 5 juta rupiah dan dipotong untuk kontribusi kampus sebesar 2 juta rupiah. Mahasiswa juga diancam akan di-DO jika merusak hubungan kerja dengan perusahaan magang di Jepang tersebut. Bareskrim pun telah menetapkan 2 tersangka berinisial G dan EH. Keduanya diketahui telah melakukan praktek TPPO ini semenjak tahun 2012 lalu. Kedua tersangka terjerat pasal 4 dan 11 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 600 juta rupiah.
Berita terakhir datang dari Kementerian Agama yang berkomentar soal cuitan anggota DPR fraksi PKS Iskan Kolbalubis terkait kabar catering jemaah haji 1444 Hijriah. Kemenak menyebut kabar itu adalah fitnah. Juru bicara Kemenak, Ana Hasbi, mengaku bahwa tanggal 7 Zulhijjah 1444 Hijriah ada penghentian sementara catering jamaah haji di Mekah. Tidak hanya di tanggal tersebut, penghentian sementara juga akan dilakukan pada 14 dan 15 Zulhijjah 1444 Hijriah. Ana mengakui penghentian itu tidak sepihak, namun melalui hasil kesepakatan dengan Komisi 8 DPR. Kemenak pun telah menyosialisasikan kebijakan tersebut sejak 11 Juni 2023. Tujuannya agar jemaah haji mempersiapkan diri. Ana menyatakan penghentian sementara layanan catering pada tanggal-tanggal tersebut dikarenakan kondisi di Mekah sudah sangat padat. Dampaknya sering terjadi kemacetan dan menghambat proses pendistribusian catering. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 27 Juni 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.